Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, agar kalian juga selalu semangat dalam mengikuti belajar online. Nah, sesuai dengan permintaan kalian, kali ini Kak Tazkiyatul Fitria akan membahas materi tentang teks laporan percobaan. Tapi sebelum kita mulai ke materi, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian like, share, dan nyalakan loncengnya karena akan ada materi pembelajaran yang selanjutnya. Apakah kalian sudah pernah membuat sebuah percobaan? Ya, percobaan tentang apapun itu. Misalnya, membuat hand sanitizer dari alkohol dicampur dengan lidah buaya. Atau membuat kardus bekas dijadikan sebuah kotak pensil yang menarik. Atau memanfaatkan limbah plastik yang sudah tidak digunakan, kalian potong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam botol mineral. Setelah banyak, terus ditempel-tempel menjadi sebuah kursi yang unik. Ya, hasil dari percobaan-percobaan itu bisa kalian laporkan dengan disusun rapi menjadi teks laporan percobaan. Jadi, sudah tahu kan gambarannya apa sebenarnya teks laporan percobaan itu? Ya, teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, teks laporan ini umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Ada beberapa ciri teks laporan percobaan yang membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Pertama, teks laporan percobaan itu melaporkan hasil percobaan. Jelas ya, melaporkan hasil percobaan bukan melaporkan peristiwa. Kalau melaporkan peristiwa itu namanya berita. Jadi kalian harus bisa membedakan loh. Kedua, bersifat objektif. Apa adanya, tidak boleh direkayasa atau ditambah dengan pendapat penulis. Selanjutnya, mengandung fakta. Berarti seorang penulis teks laporan percobaan itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu dan hasilnya itu sudah sesuai kenyataan. Keempat, ditulis secara lengkap karena jika tidak lengkap, dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan percobaan. Yang kelima, percobaan dilakukan untuk menguji sesuatu. Nah, percobaan ini sebenarnya tidak selalu berhasil. Bisa jadi terjadi kegagalan. Namun, yang sering ditulis dalam teks laporan percobaan itu adalah sebuah percobaan yang berhasil, bukan yang gagal. Yang keenam, teks laporan percobaan ini diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Karena jika tidak diawali dengan tujuan, maka hasilnya pun dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan. Ciri teks laporan percobaan yang ketujuh ialah menjabarkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Ya, alat dan bahan ini harus ditulis secara jelas dan lengkap. Bahkan ukurannya pun harus sesuai. Yang ke-8, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Jadi langkah-langkahnya itu harus ditulis secara urut. Kemudian dilakukan pengamatan berhasil atau tidaknya.
Selanjutnya, menjabarkan hasil percobaan. Jika alat bahan sudah, kemudian melakukan percobaan, nah hasilnya bagaimana? Berhasil atau tidak? Jika tidak berhasil, kenapa? Alasannya harus dijelaskan juga. Yang ke-10, memaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan analisis data pengamatan. Jadi data pengamatan di situ berhasil ataupun tidak harus ditulis, harus disimpulkan dengan jelas tanpa dibuat-buat atau direkayasa. Selanjutnya, teks laporan percobaan itu tidak boleh memasukkan hal-hal yang menyimpang dan mengandung prasangka. Dan yang terakhir, disajikan secara menarik baik dalam tata bahasa, isi maupun susunannya agar orang-orang yang membaca juga tertarik untuk ikut melakukan percobaan tersebut. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Sebenarnya judul ini tidak hanya pada teks laporan percobaan, tetapi untuk teks-teks yang lain juga harus ada judul. Kedua, tujuan. Tujuan harus ditulis dengan jelas agar ketika melakukan proses percobaan itu ada acuan yang pasti dengan harapan hasilnya pun juga akan sesuai. Struktur yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini menyesuaikan ya percobaan apa yang dilakukan. Terkadang ada percobaan yang hanya membutuhkan alat, tidak memerlukan bahan, nggak masalah. Yang keempat ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah bagian yang penting dalam sebuah percobaan. Jadi harus ditulis secara runtut. Setelah melakukan langkah-langkah percobaan, akan diketahui hasilnya, yaitu pada struktur nomor 5, yaitu hasil percobaan. Berhasil atau tidaknya bisa ditulis dalam hasil percobaan. Dan dilanjutkan pada simpulan. Simpulan ini bisa berisi tentang segala sesuatu dari awal sampai akhir yang terjadi ketika melakukan percobaan. Iya, Kak Taskia akan memberikan satu contoh teks laporan percobaan. Cermati baik-baik ya. Kita analisis bersama strukturnya. Cara membuat kapal apung dengan batang pisang. Sudah pasti kalau itu di paling atas dan tulisannya paling besar, biasanya juga ditebali, itu merupakan sebuah judul. Selanjutnya, batang pisang adalah salah satu jenis pohon yang banyak sekali manfaatnya. Buahnya dapat dimakan atau dibuat untuk keripik. Daunnya bisa dijadikan untuk membungkus makanan. Pelepahnya bisa untuk membungkus tembakau, serta batangnya yang masih utuh juga bisa digunakan untuk kapal apung. Manfaat dari kapal apung sendiri adalah apabila pada saat musim penghujan yang mengakibatkan sungai banjir, kapal apung dari pohon pisang dapat digunakan sebagai alat untuk menyeberang. Selain itu, bisa juga dimanfaatkan sebagai perahu untuk mencari ikan di danau atau telaga. Nah, kutipan paragraf ini termasuk bagian dari struktur apa? Pada paragraf tersebut terdapat kalimat dapat digunakan sebagai alat untuk menyeberang. Bisa juga dimanfaatkan sebagai perahu untuk mencari ikan di danau atau telaga. Ada kata untuk ya, berarti sudah jelas itu adalah konjungsi tujuan. Jadi bagian dari struktur tujuan. Untuk membuatnya cukup mudah. Hanya dengan bahan batang pisang, tali pengikat, dan kayu
panjangnya sekitar 2 meter. Nah, pada kutipan ini sudah sangat jelas ada kata kunci di situ. Dengan bahan batang pisang. Berarti dia termasuk ke dalam bagian struktur alat dan bahan. Pada paragraf selanjutnya, cara membuat kapal apung dari batang pisang dengan cara sebagai berikut. 1. Carilah 5 batang pisang yang berukuran besar. 2. Potong batang pisang tersebut sekitar 2 meter. Ketiga, lubangi batang pisang pada setiap sisi antara atas dan bawah. 4. Masukkan kayu yang sudah disiapkan ke setiap lubang. 5. Gabungkan antara batang pisang satu dengan yang lain. Dan yang keenam, lalu ikatlah setiap sisi batang pisang dengan erat. Nah, kalau pada bagian ini sudah jelas ada urutannya ya. Jadi dia termasuk ke struktur langkah-langkah. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kapal apung dari batang pisang siap untuk digunakan. Kapal apung ini bisa digunakan untuk menyeberangi sungai atau untuk mencari ikan di telaga. Nah, kutipan, struktur, teks laporan percobaan ini adalah bagian dari, ada kata kuncinya ya, siap untuk digunakan. Berarti ini adalah bagian dari hasil percobaan. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke paragraf terakhir. Jenis kapal apung di atas merupakan suatu alat yang banyak sekali manfaatnya. Selain mudah dalam pembuatannya, juga mudah untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk membuat kapal apung dari batang pisang. Ini merupakan sebuah apa bawahnya hasil percobaan? Ya, benar sekali. Adalah bagian dari simpulan. Mudah kan? Ya, belajar teks laporan percobaan ini memang tidak sulit. Jadi, kalau adik-adik sudah paham, tetap semangat untuk belajar materi yang selanjutnya ya. Karena Kak Taskia akan upload ke materi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jangan lupa juga untuk menonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.